Sebelumnya aku ucapkan selamat datang untuk kalian yang baru melihat channel ini, dan semoga kalian selalu sehat dan selalu mempunyai hidup yang sejahtera dalam segala aspek di kehidupan kalian semua. Dan untuk kalian yang sudah tahu channel ini, aku ucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena kalianlah yang bikin aku selalu semangat terus membuat video short dan video long di YouTube ini. Semoga kebaikan kalian semua mendapatkan balasan yang sangat lebih dan selalu makmur dalam aspek kehidupan kalian semua. Sekarang kita lanjut ke pembahasan inti video ini. Pernah nggak lo sadar, kehancuran finansial itu nggak datang tiba-tiba, nggak langsung miskin, nggak langsung bangkrut, tapi pelan, diam-diam, dan tanpa lo sadari. Dan yang paling bahaya, lo ngerasa semuanya masih baik-baik aja, padahal lo udah masuk ke dalam proses kehancuran itu sendiri. Di Indonesia, banyak orang ngerasa aman selama masih bisa makan, masih bisa nongkrong, masih bisa gaya. Mereka pikir, gue baik-baik aja, padahal mereka cuma belum sampai ke titik jatuhnya. Karena kehancuran finansial punya fase. Dan kalau lu nggak ngerti fase ini, lu nggak akan sadar sampai semuanya terlambat. Fase 1, kelihatan aman. Ini fase paling tenang, paling nggak terasa, dan justru paling berbahaya. Karena di fase ini, hidup lo terlihat normal. Lo kerja, lo punya penghasilan, lo bisa makan, lo bisa jalan, tapi nggak ada yang benar-benar berkembang. Gaji lo habis setiap bulan, gak ada tabungan, gak ada aset, gak ada progres. Lo cuma mengulang hidup yang sama setiap bulan, dan di Indonesia, ini dianggap biasa. Padahal, ini adalah awal dari kehancuran. Masalahnya, lo nyaman, dan kenyamanan adalah jebakan paling halus. Karena lo gak merasa sakit, jadi lo gak berubah. Solusi kelihatan aman. Lo nggak perlu langsung kaya. Lo cuma perlu mulai sadar. Mulai dari kecil, sisihin sebagian penghasilan lo. Walaupun kecil, walaupun cuma sedikit. Yang lo bangun, bukan jumlahnya, tapi kebiasaannya. Mulai punya kontrol, mulai punya arah. Karena tanpa itu, lo cuma jalan tanpa tujuan. Fase 2, nutupin masalah. Di fase ini, masalah mulai muncul, tapi masih ketutup. Dari luar, lo terlihat baik-baik saja. Tapi di dalam, lo mulai kehabisan kontrol. Lo mulai pakai cicilan, mulai pakai pay letter, mulai gesek sana-sini. Gaya hidup naik, tapi penghasilan tetap sama. Dan yang paling bahaya, lo mulai pakai uang masa depan. Buat hidup hari ini, di Indonesia, ini sering dianggap normal. Yang penting bisa bayar nanti. Padahal lu lagi gali lubang yang pelan-pelan akan jadi dalam. Solusi, nutupin masalah. Berhenti sebentar. Lihat kondisi lo dengan jujur. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Batasi cicilan. Jangan lebih dari kemampuan lo. Mulai catat pengeluaran. Biar lo sadar uang lo kemana. Karena masalah terbesar bukan kekurangan uang, tapi kehilangan kontrol. Fase 3, kejar cepat kaya. Di fase ini, lo mulai panik. Dan karena panik, lo cari jalan cepat. Lo mulai lihat orang lain cuan. Lo mulai tergoda. Masuk saham tanpa ngerti. Masuk trading tanpa ilmu. Ikut-ikutan, FOMO. Lo gak peduli sistem, lo cuma peduli hasil. Dan di titik ini, banyak orang merasa, ini jalan keluar gua. Padahal, ini justru awal kehancuran berikutnya. Karena lo masuk tanpa ngerti apa yang lo lakukan. Solusi, kejar cepat. Kaya pelan, stop dulu. Belajar sebelum masuk. Pahami apa yang lo lakukan. Bedakan, mana investasi, mana spekulasi. Kalau lo nggak ngerti, jangan masuk. Karena di dunia finansial, yang nggak ngerti, biasanya jadi korban.
Fase 4. Kehilangan kontrol ini fase paling brutal. Uang lu mulai habis, dan lu nggak bisa berhenti. Lu mulai kejar balik kerugian. Lu mulai emosional. Lu bilang, gue hampir balik. Gue tinggal sedikit lagi. Padahal, lu makin tenggelam. Di fase ini, logika kalah, emosi menang, dan banyak orang terjebak lama di sini karena mereka nggak mau terima bahwa mereka sudah kalah. Solusi, kehilangan kontrol stop. Bukan nanti, tapi sekarang. Potong semua yang bikin lo jatuh. Jauhi lingkungan yang bikin lo masuk lagi. Kasih jarak dari semua yang bikin lo kehilangan kontrol. Karena satu-satunya cara keluar adalah berhenti. Fase 5. Semua mulai runtuh. Ini fase terakhir. Semua mulai terasa. Uang habis, hutang numpuk, pikiran kacau, hidup gak jelas arah. Di titik ini, banyak orang menyerah. Karena mereka ngerasa udah gak ada jalan. Padahal masih ada. Tapi lo harus mulai dari nol lagi. Dan itu gak semua orang kuat. Solusi, semua mulai runtuh. Terima kondisi lo. Jangan lari. Jangan pura-pura kuat. Mulai ulang. Dari yang paling dasar. Kerja apa aja dulu. Fokus ke pemasukan. Kurangi beban. Perbaiki pelan-pelan. Gak cepat, tapi nyata. Karena di fase ini, tujuan lo bukan kaya, tapi bertahan. Yang harus lo pahami, masalahnya bukan di uang, tapi di cara lo melihat uang. Semua orang bisa masuk ke 5 fase ini tanpa sadar, tapi nggak semua orang bisa keluar. Karena keluar butuh kesadaran, dan kesadaran datang dari kejujuran. Sekarang, coba jujur sama diri lo sendiri. Lo ada di fase mana? Banyak orang hancur, bukan karena mereka nggak punya uang, tapi karena mereka nggak sadar. Mereka sedang kehilangan, perlahan,